Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayyuhal muslimun ahibatil kiram rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, ra'a Yunus ibnu Ubaid ibnahu. Yunus ibnu Ubaid melihat anaknya, wa qad kharaja min 'indi sahibi hawa, telah keluar dari tempat atau rumah seorang pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah. Faqala, maka Yunus berkata, ya bunayya, wahai anakku, min aina kharajta, dari mana kamu keluar? Qala min indi Amr ibn Ubaid, dari sisi Amr ibn Ubaid, seorang Mu'tazilah. Qala ya bunayya, wahai anakku, lian araka kharajta min baiti khuntha, aku melihat kamu keluar dari rumah banci. Ahabbu ilayya min an araka, aku lebih suka daripada aku melihat kamu takhruju min baiti fulan wa fulan, kamu keluar dari rumah fulan dan fulan. Wali antal qallaha ya bunayya, dan kamu berjumpa dengan Allah wahai anakku, zanian, dalam keadaan berzina, fasikon dan fasik, sarikon mencuri, khainan berkhianat. Ahabbu ilayya min antalqahu biqauli ahlil ahwa, lebih aku sukai daripada kamu menjumpai Allah dengan membawa perkataan ahli bid'ah. Lihat ini perkataan salaf. Mereka lebih khawatir dengan bid'ah daripada maksiat. Dua-duanya membawa ke neraka, tapi bid'ah lebih bahaya. Karena orang yang melakukan bid'ah, mengikuti bid'ah, tidak merasa bersalah. Tapi orang yang bermaksiat banyak yang merasa bersalah. Ala tara anna Yunus ibn Ubaid qad alima anal khuntha la yudillu ibnahu an dinihi. Apakah kamu tidak melihat bahwa Yunus ibn Ubaid telah mengetahui bahwa banci tidak akan menyesatkan anaknya dari agamanya. Cuma yang rusak itu sebagian moralnya, tapi kalau agamanya tidak. Maksudnya agama di sini akidah. Akidahnya tetap lurus. Akidahnya tetap ahlu sunnah wal jamaah. Wa ana sahibal bid'ah, adapun pengikut bid'ah, yudilluhu hatta yakfura, bisa menyesatkannya bahkan sampai kafir. Di antara bid'ah ada yang mukaffirah, menyebabkan kekafiran. Itulah bahaya bid'ah. Kalau enggak kafir ya fasik juga, tapi lebih buruk daripada maksiat secara umum. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan perkataan beliau, ra'a Yunus ibnu Ubaid ibnahu wa qad kharaja min indi sahibi hawan faqala ya bunayya min aina kharajta, qala min indi Amr ibn Ubaid. Amr ibn Ubaid huwa syekhul Mu'tazilah, dia adalah guru Mu'tazilah. Qala ya bunayya lian araka kharajta min baiti khuntha ahabbu ilayya min an araka takhruju min baiti fulan wa fulan. Al-kalimah hadhihi laisat wadihah. Kata-kata di sini tidak jelas. Khunsa. Wa fi ba'din nusakh, di sebagian naskah, min baiti hiti. Fahiya ghairu wadihah aidan. Ini juga tidak jelas. Lakinnal maksud, tapi yang dimaksud intinya alla tujalis ahlal bid'ah. Jangan kamu duduk dengan ahli bid'ah. Jangan bermajelis dengan ahli bid'ah. Dan sekarang bermajelis enggak harus datang ke tempatnya ya. Di medsos, di internet, itu juga satu majelis bisa. Jadi ketularan bid'ah hari ini tuh lebih gampang dibanding zaman sebelum ada internet. Beberapa kawan cerita, ada yang ibunya tiba-tiba minta cerai
dari bapaknya. Kenapa? Karena ibunya udah ngaji ikut aliran sesat, bapaknya dikafirkan. Jadi begitu. Itulah contoh bagaimana bahayanya bid'ah, lebih buruk daripada maksiat secara umum. Dan lain-lain ya, kisah tentang itu banyak. Kemudian falau annaka kharajta min indi sahibi sunnatin, kalau kamu keluar dari sisi ahli sunnah, walakinnahu asin, tapi dia bermaksiat, hada ashal, ini lebih ringan, lebih mudah, min antajlisa ila sahibi bid'atin, daripada kamu duduk bersama ahli bid'ah. Hada ma haddara minhu Yunus wa waladahu, inilah yang dimaksud dari peringatan Yunus kepada anaknya. Lianau jalasa ila Amr ibn Ubaid Ra'sil Mu'tazilah, anaknya ini duduk dengan pimpinan Mu'tazilah. Fakaunuhu yajlisu 'inda Muslim sahibi sunnatin, maka keberadaan dia duduk di sisi seorang muslim pengikut sunnah, walau kana indahu naqsun, meskipun dia memiliki kekurangan dalam agamanya dengan maksiat maksudnya. Fa hada ashal, maka ini lebih mudah, wa khaffu, lebih ringan, dararan, bahayanya, min mujalasatihi lil mubtadi', daripada duduknya bersama ahli bid'ah. Wa min babi aula at-ta'allum, terlebih lagi apa? Belajar. Ini cuma duduk, cuma iseng pengen tahu apa sih yang dilakukan, apa sih yang diucapkan, cuma pengen tahu saja. Itu sudah berbahaya, apalagi sengaja belajar, sengaja menuntut ilmu kepada ahli bid'ah, walaupun ilmunya ilmu bahasa Arab, walaupun ilmunya cuma ilmu tajwid misalnya, bukan ilmu yang berkaitan dengan bid'ahnya, tetap berbahaya. Karena tidak ada seorang pun yang tidak ingin menularkan keyakinannya. Semua orang itu ingin menularkan keyakinannya. Orang sesat juga ingin menularkan kesesatannya semua. La tata'allam min ahli al-ahwa'i wal bid'ah, jangan kamu belajar kepada ahli ahwa dan ahli bid'ah, wal muhdatsat, orang-orang yang buat hal-hal baru dalam agama. Bal ta'allam ala ahli sunnati, tapi belajarlah kepada ahli sunnah. Ala ulama'i ahli sunnati, kepada ulama ahli sunnah, ulama il aqidah as-sahihah, ulama yang memiliki akidah yang benar. Kama qala Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khudhu dinakum, maka lihat dari mana kamu mengambil agama kalian. Jadi mengambil ilmu dari mana? Dilihat, jangan dari ahli bid'ah, akan merusak agamamu. Fa idza kana mujarradul mujalasati fiha hadzal khatar, kalau sekedar duduk-duduk dengan ahli bid'ah memiliki bahaya ini, fa kaifa bi ta'allumi alal mubtadi'ah, maka bagaimana dengan belajar kepada ahli bid'ah? Pasti lebih besar lagi bahayanya. Sulit untuk bertobat ya. Enggak ada kepikiran mau bertobat, bahkan menganggap ahli sunnah sesat. Bahkan menganggap orang-orang yang mengikuti hadis Nabi itu dianggap apa? Orang-orang yang sesat, orang-orang yang kolot, orang-orang yang macam-macam tuduhan ya, teroris dan sebagainya. Qauluhu wali antalqallaha ya bunayya zaniyatan fasiqan, zaniyan fasiqan sariqan khainan ahabbu ilayya min antalqahu biqauli ahli al-ahwa'i, yaqulu libnihi. Jadi beliau mengatakan kepada anaknya, kaunu katamu tu asian, kamu mati dalam badan bermaksiat, murtakiban li kabiratin, melakukan dosa besar di bawah syirik, fa anta tarjul rahmah, sementara kamu mengharapkan rahmat Allah, sebagaimana kata Allah Taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dan mengampuni yang di bawah itu kalau Allah berkehendak, bagi yang Allah kehendaki. Wa hatta law udiba sahibul kabirah, dan sampai pun harus diadab orang yang melakukan dosa besar di dalam neraka, maka tidak kekal, tetap kembalinya ke surga ketika akidahnya apa? Sunnah, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah.
wala yukhalladu finnari, dan tidak kekal di dalam neraka. Amma sahibul bid'ati, adapun pengikut bid'ah, fa innahu qad tajurruhu bid'atuhu, maka dia bisa jadi bid'ahnya membawanya kepada kekufuran. Fayakunu minal khalidina finnari, maka dia termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Li'annahu ahdatsa fi dinillahi ma laysa minhu, karena dia membuat hal baru dalam agama yang bukan darinya. Wal 'asi lam yakul inna ma'siyatahu dinun, sementara orang yang bermaksiat tidak pernah berkata maksiat itu bagian dari agama. Fa kaunu katamutu ala maksiatin, keberadaanmu mati dalam maksiat, walau kabiratan, meskipun dosa besar, duna syirki, yang penting di bawah syirik, akhaffu, lebih ringan, min antamuta ala bid'atin, daripada kamu mati di atas bid'ah. Hadal kalam wadihun jiddan. Kalau ini jelas sekali, penjelasannya jelas. Tadi pernyataan Al-Barbahari ada yang kurang jelas, kata Syekh Shalih Fauzan. Maksudnya naskahnya ada khunsa, ada satu lagi apa? Disebut hiti. Ya, intinya maksiat gitu. Khunsa itu kan banci gitu. Banci kan enggak otomatis maksiat, cuma mungkin maksudnya maksiat. Yang namanya banci rata-rata maksiat, enggak semua memang. Yang namanya LGBT itu orang-orang banci biasanya, enggak semua memang, ya. Cuma keumumannya. Kemudian perkataan beliau, ala tara anna Yunus ibna Ubaid qad alima anna al-khuntha la yudillu ibnahu an dinihi wa anna sahibal bid'ah yudilluhu hatta yakfura. Hadhihi al-hikmah, inilah dia hikmah. Fi kaunihi la yajlisu ilal mubtadi', tentang apa? Larangan duduk dengan ahli bid'ah. Amma an yajlisa ila sahibi sunnatin, adapun duduk dengan pengikut sunnah, wa in kana naqison, meskipun dia kurang dalam agamanya dan imannya, fa inad darara, maka bahayanya alladhi yahsulu bi mujalasatil mubtadi', bahaya yang dihasilkan karena duduk dengan ahli bid'ah lebih besar, lebih parah daripada bahaya yang dihasilkan dari duduk-duduk dengan pengikut sunnah yang bermaksiat. Lianna sahibal bid'ati yad'uka ilal bid'ati, karena pengikut bid'ah pasti mengajakmu kepada bid'ah. Wa ila mukhalafatil kitabi was sunnati, dan kepada menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun ahli maksiat, fa inna la yuhaddiruka minal kitabi was sunnah, tidak pernah memperingatkanmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa la yuhaddiruka min ittiba'i sunnah abadan, dan juga tidak pernah memperingatkanmu dari mengikuti As-Sunnah sama sekali. Fafihi farkun, di dalamnya terdapat perbedaan antara taujihi hada wa taujihi hada, pengarahan ini dan ini. Jadi ahli bid'ah mengarahkan kepada bid'ah, ahli sunnah tidak pernah menghalangi orang dari sunnah. Wa yatuma yakunu annahu qad yuhassinu laka fi'lal ma'siyah faqat. Jadi puncaknya paling-paling pengikut maksiat itu hanya menganggap maksiat itu bagus, udah paling mentoknya di situ. Atau minimal biasalah, nggak masalah, karena orang yang sering bergaul dengan keburukan lama-lama menganggap tidak buruk. Seperti orang yang mau masuk WC kok bau, pas sudah di WC nggak bau lagi, padahal masih sama. Itu adaptasi. Jadi jangan duduk-duduk dengan ahli maksiat juga, karena nanti akan beradaptasi, ya, bahaya. Maka duduklah dengan ahli ilmu biar beradaptasi juga. Adaptasi dengan ahli ilmu jadi apa? Jadi thalibul ilm minimal, bahkan bisa jadi ahli ilmu juga kalau maksimal. Jadi pilihlah teman duduk, karena itu teman duduk itu agama, ya. Almar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama kekasihnya, teman duduknya, teman berjalannya, pokoknya teman dekatnya itu berpengaruh sekali. Banyak-banyak untuk duduk dengan ahli ilmu, duduk dengan ahli ibadah yang berdasarkan sunnah, tapi jangan yang bid'ah. Hati-hati, berjalan dengan ahli bid'ah, duduk dengan ahli bid'ah bisa terpengaruh, beradaptasi, akhirnya menganggap bid'ah nggak masalah, nggak apa-apa bid'ah, yang penting soleh. Soleh itu nggak, bid'ah itu nggak akan soleh. Amal soleh itu amal yang tidak bid'ah. Kalau bid'ah itu nggak soleh.
La yuhadziruka minas sunnah. Jadi ahli maksiat nggak pernah mentahdir kamu dari sunnah. Bal yahtarimu sunnah. Bahkan ahlu sunnah yang bermaksiat masih mengagungkan sunnah, masih menghormati as-sunnah. Tapi kalau memang ada ahli maksiat yang begitu juga, berarti dia ahli maksiat sekaligus ahli bid'ah juga gitu. Pokoknya orang kalau membenci as-sunnah itu ahli bid'ah, walaupun nggak ngaku ahli bid'ah gitu, nggak memiliki nama apa gitu. Asal orang nggak suka dengan as-sunnah itu ahli bid'ah. Dan ciri-ciri ahlu sunnah nggak membenci as-sunnah walaupun bermaksiat. Jadi itu jauh lebih ringan. Bal yahtarimu sunnah wa yu'addimu as-sunnah. Jadi menghormati as-sunnah, mengagungkan as-sunnah. Berbeda dengan ahli bid'ah, maka dia tidak mengagungkan as-sunnah, bahkan meremehkan as-sunnah. Makanya mengikuti bid'ah. Kalau orang mengagungkan as-sunnah otomatis membenci bid'ah. Kapan orang tidak membenci bid'ah berarti dia meremehkan as-sunnah. Itu suatu yang otomatis. Berbanding terbalik. Berikutnya qala mu'allif rahimahullahu taala wahdar tsummahdar hada zamanika khassatan. Waspadalah, hati-hatilah orang di zamanmu secara khusus. Kalau secara umum ya orang sebelum kamu juga. Jadi kamu hati-hati dengan ahli bid'ah zaman dulu karena memang orangnya udah mati tapi apa? Pemikirannya masih hidup. Buku-bukunya masih dijual. Hati-hati. Khususnya yang di zaman kamu, ini lebih bahaya lagi. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang mengikuti bid'ah di zaman kamu secara khusus. Wandur man tujalis, lihat siapa yang kamu duduk dengannya. Siapa teman dudukmu? Wa mimman tasma'u wa man tashabu. Dari siapa kamu mendengar dan siapa yang kamu sahabati, siapa yang kamu bersamanya, bersahabat dengannya. Fainal khalqa ka'annahum fi riddatin illa man asamahullahu minhum. Karena makhluk manusia maksudnya itu seakan-akan mereka semuanya dalam keadaan murtad, seakan-akan masih rawan sekali untuk murtad. Banyak juga yang sudah murtad. Kalau nggak murtad dari Islam, murtad dari sunnah. Udah keluar dari ahlu sunnah, mungkin masih punya iman, tapi tetap keluar dari ahlu sunnah bisa. Jadi seakan-akan tuh kebanyakan manusia begitu, firiddatin dalam kemurtadan. Illa kecuali man asamahullahu minhum, yang dilindungi oleh Allah di antara mereka. Itu yang aman, masih menjadi orang Islam, bahkan menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang paling bahagia. Dan itu sedikit ya, orang yang Allah jaga itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Karena aktsaruhum musyrikin, kebanyakan manusia itu musyrik. Wa katsirun minhum fasikun, kebanyakan mereka fasik. Itulah manusia. Dan ahli bid'ah itu ada yang musyrik, ada yang fasik. Ahli bid'ah ada yang kafir, ada yang fasik, tidak kafir tapi fasik. Pelaku dosa besar. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, qauluhu wahdar tsumma hadar ahla zamanika khassatan. Li'annahu fi waqtil muallif Al-Barbahari rahimahullah taala adumat al-fitnah. Karena di zaman penulis yaitu Al-Barbahari rahimahullah membesar fitnah jiddan ya, sangat besar. Fitnah ahli bid'ah saat itu, muncul ahli bid'ah sangat besar. Fa yuhaddiru min kulli ahli zamanin. Maka beliau memperingatkan dari setiap orang di zamannya, dhahara fi syarr, yang muncul padanya keburukan. Orang yang muncul padanya keburukan, hati-hati. Wal ahwa wal bid'ah, hawa nafsu dan bid'ah. Pokoknya hati-hati saja orang yang sudah jelas-jelas keluar darinya, terlihat darinya, nampak darinya, muncul darinya kebid'ahan. Hati-hati. Jangan percaya walaupun kemudian kayaknya sekarang mulai gaul sama Ahlus Sunnah nih. Hati-hati, waspada ya. Karena kita tidak bisa membedakan, orang awam itu nggak bisa membedakan mana yang murni sunnah, mana yang kecampur bid'ah, nggak bisa membedakan. Ulama bisa melihat, tapi orang awam nggak tahu. Makanya waspada lebih baik, ya. Hati-hati lebih baik daripada sok tahu, aman. Saya masih berkawan sama Ustadz Sunnah kok. Ya cuma berkawan, akidahmu berubah, siapa yang tahu? Akidah itu masalah hati, kadang berubahnya nggak ada yang ngerti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa huwa yuhadziru minha, maka beliau memperingatkan darinya. Wa hadza laisa khassan bi zamanihi, dan ini bukan khusus di zaman penulis. Bal kullu zamanin, bahkan setiap zaman, tadharu fihi syurur, yang muncul padanya keburukan-keburukan, hawa-hawa nafsu, da'awat al-batilah, seruan-seruan kepada kebatilan. Fa inna yashtaddu al-hadaru, maka lebih besar lagi kehati-hatiannya, alal muslim, atas seorang muslim, fa ya'khudha hidrahu, sehingga dia mengambil kewaspadaannya. Perkataan beliau, fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin illa man asamahullahu minhum. Hada fi waqtihi, ini terjadi di waktu beliau rahimahullah. Wa aidan hada yatakarraru, dan ini juga berulang sampai sekarang. Fa waqtana hada wa ma ba'dahu, maka di waktu kita sekarang dan yang setelahnya, wallahu a'lam, asyaddu, lebih parah lagi. Allah yang lebih tahu memang, karena masa depan gak ada yang tahu kecuali Allah kan. Cuma sudah ada beritanya dari Nabi SAW. La ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun mimma qablahu, tidak datang suatu zaman pun kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi makin hari makin buruk, makin hari makin maju peradaban katanya, tapi makin mundur moral, akhlak, akidah terutama. Akidah makin lenyap. Hanya segelintir di antara umat Islam yang masih di atas akidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau antum nggak belajar nggak tahu, dikiranya antum aman-aman saja gitu. Tapi kalau antum belajar kitab Ahlussunnah wal Jamaah, baru ngeh, ini salah, ini kurang, ini nggak sesuai, ini nggak betul, ini nggak sesuai dengan Al-Quran, ini nggak sesuai dengan As-Sunnah, ini nggak sesuai dengan pemahaman sahabat. Itu banyak akan antum dapati kalau antum belajar. Kalau nggak belajar merasa aman, padahal sesat ya. Dan itulah ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu semuanya merasa aman, padahal sesat. Dan orang-orang awam juga begitu. Makanya hati-hati, harus belajar. Harus belajar. Orang yang paling takut tersesat itu ulama. Makanya disebutkan tidaklah merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik, dan tidaklah merasa takut dari kemunafikan kecuali mukmin. Jadi orang yang berilmu, orang yang beriman itu takut dengan kemunafikan. Orang makin tahu ilmu, makin tinggi ilmunya, makin takut dari kesesatan. Sementara orang yang jahil merasa aman. Dan orang yang merasa aman di dunia, nanti di akhirat ketakutan. Sementara yang ketakutan di dunia, di akhirat akan aman insyaallah. Fawaqtana hada wa ma ba'dahu wallahu a'lam asyaddu. Jadi di waktu kita lebih parah, dan yang setelahnya lebih parah lagi. Lana kullama ta'akhkhara zamanu kathurat alfitan, karena semakin mundur waktu, semakin ke belakang, semakin ke arah kiamat, itu semakin banyak apa? Fitnah. Ini ke belakang apa ke depan ya? Ini tergantung tinjauannya. Makin dekat kiamat tuh ke depan apa ke belakang? Tergantung tinjauannya. Orang madep kemana gitu. Kalau madepnya ke kiamat ya ke depan. Kalau madepnya ke masa lalu berarti ke belakang. Fasyururu, maka keburukan, wastughribat as-sunnah, dan menjadi asing as-sunnah. Dan ini nyata sekali, asing sekali as-sunnah itu. Dan antum nggak tahu kalau nggak belajar as-sunnah, dikiranya biasa aja. Banyak ya, banyak sekali. Antum baca saja hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak yang sudah terasing. Hadis tentang haramnya khamr saja udah terasing. Itu yang jelas-jelas haramnya ya. Apalagi riba. Riba sangat terasing. Zina saja terasing, apalagi cuma pacaran. Apalagi cuma rokok. Banyak yang menganggap itu halal-halal saja, biasa aja, makruh saja gitu. Padahal itu nyata-nyata bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Musik, musbil, banyak orang nggak tahu tentang musbil. Tadi sholat depan saya 2 orang musbil. Ya mudah-mudahan dapat hidayah, tapi nggak ngaji.
Jadi masih banyak orang musbil ini di masjid kita, di masjid lain antum masuk masjid yang nggak musbil antum sendiri. Ya, semua orang musbil. Padahal itu perkara musbil jelas sekali, dalilnya sangat jelas. Ya sangat jelas. Riba itu dalilnya sangat jelas. Tapi kenapa orang riba semua? Nah inilah terasing manusia yang mengikuti as-sunnah itu terasing. Islam itu mulai asing. Sudah terasing, bukan mulai lagi, sudah terasing. Wa qallal mutamassikuna biha, dan sedikit sekali orang yang berpegang teguh dengan as-sunnah. Fal hadara fal khatara asyaddu. Jadi bahayanya lebih besar, lebih parah lagi. Kemudian qala mu'allif rahimahullahu taala, wa idza ra'aita ar-rajula, kalau kamu melihat seseorang yadhkuruna Abi Duat, menyebut Ibnu Abi Duat, wa Bishran al-Marisi, sebagian ulama membacanya Mirisi, wa Thumamata au Aba Hudzail au Hisham al-Futi au wahidan min atba'ihim, atau seorang dari pengikut mereka, wa asyi'ihim, dan golongan mereka, fahdarhu. Jadi kalau orang menyebut nama itu untuk meriatkan perkataan mereka, pendapat mereka, pemikiran mereka, hati-hati. Ulama ahlu sunnah masih banyak, kenapa harus mengambil perkataan ahli bid'ah? Fainahu sahibu bid'atin, ketahuilah orang yang menyebutkan nama mereka untuk disebutkan pendapatnya itu adalah pengikut bid'ah. Ini di zaman Al-Barbahari dulu ya, nyatakan begitu. Ini ahli bid'ah zaman dulu ini. Ahli bid'ah zaman sekarang nggak kesebut ya. Tapi kita tahu siapa mereka. Untuk disebutkan terlalu banyak ya, zaman sekarang terlalu banyak, nggak usah disebut. Yang penting kita tahu cirinya ya. Mana orang yang mengikuti sunnah, mana orang yang nggak mengikuti sunnah, itu bisa kita lihat. Makanya belajar as-sunnah biar kita tahu siapa orang-orang yang berada di atasnya. Kalau kita harus menjumlah, menghitung semua nama-nama ustadz sunnah, semua nama-nama ustadz bid'ah ya sampai mati nggak selesai, nggak selesai. Jadi yang lebih penting bukan mendaftar nama, tapi apa? Mengetahui ciri-cirinya. Mana ulama, mana bukan ulama, itu satu. Mana ulama sunnah, mana bukan ulama sunnah, itu dua. Itu jelas berbeda gitu. Kita harus bisa membedakan dengan belajar as-sunnah. Mana dukun, mana bukan dukun, banyak orang nggak tahu. Mana ustadz, mana dukun, itu nggak bisa membedakan orang. Apalagi udah gabung namanya ustadz dukun, santri dukun, udah bergabung sekarang. Jadi satu nama, satu orang, gelarnya dua, santri dukun, dan nggak malu-malu menyandang nama itu. Ya, itu mencampur antara hak dengan batil. Makanya orang makin nggak tahu, nggak bisa membedakan. Karena orang menilai sesuatu hanya dengan apa? Penampilan. Orang menilai sesuatu hanya dengan nama, simbol, slogan. Nggak mau mendalami, nggak mau melihat hakikatnya. Yang bisa melihat hakikatnya orang yang berilmu atau penuntut ilmu, dan itu sedikit. Orang awam itu cuma lihat simbol saja. Siapa naik mimbar, itu ulama. Siapa pakai jubah, itu ulama. Hati-hati yang pakai jubah, dibilang ulama nanti. Itu begitu mudahnya ya. Masyarakat ini nggak punya standar, nggak punya. Orang jahil gimana punya standar? Makanya kalau antum ingin tahu mana ustadz sunnah, mana bukan, ya belajar sunnah. Antum pelajari sunnah dulu sedalam mungkin. Kalau udah jelas punya bayinah di sini, pembeda, punya furqan, maka melihat apa nggak heran gitu. Oh ini sunnah, ini nggak sunnah, jelas. Nggak usah nanya-nanya lagi. Nggak perlu nanya, ustadz ini boleh nggak kita ngaji sama fulan ini? Antum selidiki sendiri, antum tahu sendiri. Lihat ciri-cirinya, nggak usah nanya-nanya. Toh nanya ke ustadz juga belum tentu kenal. Emang ustadz kenalan sama semua orang gitu? Kan enggak. Saya sering ditanya, boleh nggak ngaji ini? Saya nggak kenal, nggak tahu. Antum cari sendiri, antum cek sendiri gitu. Dan nggak wajib ustadz untuk kenal kepada semua ahli bid'ah, nggak wajib ya. Sunnah pun nggak perlu gitu.
Ngapain kita kenal dengan ahli bid'ah? Gak ada gunanya juga. Ya. Jadi yang terpenting kita tahu mana sunnah, mana bid'ah, sehingga dengan itu kita tahu mana orang yang di atas sunnah, mana yang di atas bid'ah. Kemudian fahdarhu fa innahu sahibu bid'atin. Fa inna haula'i kanu ala riddati. Mereka itu dulu di atas riddah. Riddah ini murtad. Wallahu alam ini murtad dari Islam atau murtad dari sunnah. Nanti kita lihat penjelasan. Watruk hadar rajul, tinggalkan laki-laki ini yang membawa nama-nama mereka tadi, satu pun ya, satu dari mereka. Alladzi dzakarahum bi khairin, yang menyebut mereka dengan kebaikan gitu. Menyebut nama fulan yang disebutkan tadi disebut kebaikannya. Hati-hati, orang yang seperti ini diwaspadai ini karena dia pengikut bid'ah. Wa man dzakara minhum, dan siapa yang disebutkan di antara mereka. Alladzi dzakarahum bi khair wa man dzakara minhum. Siapa yang disebutkan mereka di antara mereka. Syekh Al-Fauzan menjelaskan perkataan beliau, wa idza ra'aita ar-rajul yadhkuruna Abi Du'ad wa Bishran al-Marisi wa Thumama wa Aba Hudail wa Hisham al-Futi dan seterusnya. Idza ra'aita ar-rajul yuthni ala ahli syarri, kalau kamu lihat ada seorang yang memuji ahli syarr, ahli bid'ah. Wa ulama iddalal, dan ulama sesat. Mithla haula illadzina hum, seperti mereka yang mereka adalah afrakhul jahmiyah, anak-anak jahmiyah. Afrakh itu anak-anak ayam, itu afrakh. Apa? Anak bibit. Bibit apa? Kalau bibit kan tanaman, kalau hewan apa? Ya anak ya. Anak-anak jahmiyah. Mereka itu anak-anak Jahmiyah, keturunan Jahmiyah gitu. Mengadopsi ilmunya Jahmiyah. Fa'lam, maka ketahuilah annahu fasik. Orang yang memuji mereka ini adalah orang fasik. Wa anau fasidun, dia rusak akidahnya. Wa anau dhalun, dia itu sesat. Bahkan bisa menyesatkan. Li'anau lam yamdahu, karena tidaklah memuji mereka illa kecuali li'annahu yuhibbuhum, kecuali dia pasti mencintai mereka. Jadi kita memuji seorang pasti kita cinta, itu udah otomatis ya. Yang namanya siapa yang kita puji pasti orang yang kita cintai, udah otomatis. Makanya kalau kita cinta Allah, kita sering memuji Allah. Kita cinta Rasul, kita sering memuji Rasul. Kita cinta orang tua, ya pujilah orang tua. Tanda cinta, ya, memuji itu tanda cinta. Kecuali yang munafik ya, bisa saja palsu. Jadi pujian itu tanda cinta. Wa yusawwihu tariqatahum, kemudian membolehkan tariqahnya, ajarannya. Kalau memuji orangnya pasti membolehkan ajarannya. Wa idza ra'aita ar-rajul yamdahu ahlus sunnati, dan jika kamu melihat seseorang memuji ahlu sunnah seperti Imam Ahmad, Ibnu Mubarak, wa kadzalika yamdahu ulama tabi'in, demikian juga memuji ulama tabi'in, wa man jaa ba'dahum, yang datang setelah mereka, fa'lam, maka ketahuilah annahu sahibu khair, berarti dia pengikut kebaikan, ahlu sunnah wal jamaah. La'annahu ma madaha ahla sunnati, karena dia tidaklah memuji ahlu sunnah illa wa huwa yuhibbu sunnah, kecuali dia pasti mencintai as-sunnah, wal tamassuka biha, dan berpegang teguh dengannya. Wa hadza yu'tina darsan, maka ini memberikan kita pelajaran fi anna ba'dal ikhwan, yaitu beberapa ikhwan, au ba'da talabatil ilm, atau sebagian penuntut ilmu, yuthni ala ba'dil mubtadi'ati, memuji kepada sebagian ahli bid'ah, au ashabil ahwa, atau pengikut hawa nafsu, wal afkaril munharifah, dan pemikiran sesat, orang yang memiliki pemikiran sesat. Wala yanzuru ila afkarihim, dan tidak melihat kepada pemikiran mereka, wa ila ittijahatihim, dan arah mereka, tidak melihat tujuannya mau kemana gitu. Yang dilihat cuma sosoknya, oh ini ahli ibadah nih, ini ahli qiraah nih, ini ahli tajwid, ini ahli lughah. Itu dipuji itunya tanpa melihat dia mengikut bid'ah. Ini enggak boleh muji-muji ulama seperti itu. Karena orang akan tertipu nanti, nggak tahu kesalahannya. Wa yaqa'u fi ahlil khair, dan dia masuk ke dalam ahlil khair.
wa yatanaqasu ahlal khair, yaqa'u maksudnya mencela bahkan. Dia malah mencela ahli khair. Wa yatanaqasu ahlal khair, merendahkan ahli khair. Li'annahu yasma'u min ulaika tanakuson. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendengar dari orang-orang yang dipuji itu apa? Meremehkan ahli khair. Ulama pasti ya. Orang-orang sesat itu pasti suka mencela ulama yang baik. Makanya dulu gampang ya untuk membedakan mana sunnah mana bukan. Lihat siapa yang memuji Imam Ahmad itu ahli sunnah, yang membenci Imam Ahmad itu ahli bid'ah. Dulu ada ulama bisa menjadi standar gitu. Pokoknya siapa yang mencela ulama sunnah itu ahli bid'ah. Siapa yang memuji ulama sunnah insya Allah ahli sunnah. Dan sebaliknya. Yang memuji ahli bid'ah itu berarti pengikut bid'ah. Dia mencintai bid'ah. Otomatis nanti akan membenci ulama sunnah. Tanakusan lahum wa yusaddikuhum, dan membenarkan mereka. Fahada khatarun syadid, ini bahaya besar. Idza tanaqqasa ahlal khair, kalau merendahkan ahli khair wa ahli ilm dan ahli ilmu, wa ahlal sunnati dan ahli sunnah, wa mada ahlal afkar, dan memuji para pemikir al-munharifah yang menyimpang, wa tawajjuhat al-munharifah, pembimbing yang menyimpang. Fahada khatarun syadid, ini bahaya besar. Walau lam yujalishum, walaupun tidak duduk dengan mereka. Fahada mimma yuhadiruna, ini diantara yang kita diperingatkan. Beliau peringatkan kepada kita, mimma waqa'a fihi katsirun minan nasil an, dari apa yang terjadi pada kebanyakan orang hari ini. Begitu gampangnya duduk dengan ahli bid'ah. Apalagi ahli bid'ah makin banyak. Jadi orang itu ya di mana singgah pasti duduk-duduk dengan ahli bid'ah nanti. Di mana berselancar di internet akan ketemu ahli bid'ah atau ahli maksiat, ya, banyak, ahli syirik bahkan, dukun bahkan. Ibnu Abi Duad wa Bishr al-Mirisi atau al-Marisi huma ladani asyara 'alal ma'mun bi ta'dibil Imam Ahmad. Dua orang inilah yang mengisyaratkan kepada Al-Ma'mun untuk menyiksa Imam Ahmad. Jadi ini musuhnya Imam Ahmad nih. Ibnu Abi Duad. Namanya pun Ahmad ya, Ahmad Ibnu Abi Duad. Ahmad melawan Ahmad. Imam Ahmad dan juga para imam yang lain di ajri an yaqulu, dalam rangka agar mereka mengucapkan Al-Qur'an makhluk. Itu yang menjadi standar kebenaran negara saat itu. Jadi siapa yang mengatakan Quran makhluk itu benar, yang mengatakan Quran makhluk disiksa. Yang Quran bukan makhluk dipenjara, disiksa, dibunuh. Kemudian Sumama Ibnul Ashras, hada min qadati ahli dolal, ini juga pimpinan ahli dolal. Kemudian Abul Hudail Al-Allaf Al-Allaf min kibaril Mu'tazilah, ini salah satu pembesar Mu'tazilah. Hisham Al-Futi juga dari ahli bid'ah. Tahu bid'ahnya apa. Kemudian perkataan Walid, awahidan min atba'ihim, atau salah satu dari pengikut mereka, wa asya'ihim, dan golongan mereka, fahdarhu, maka waspadailah dia. Idza ra'aitahu yuthni ala ahli syarri, jika kamu melihat dia memuji ahli syarri wa ahli inhirafi, dan orang yang menyimpang, maka hati-hati kepada orang itu. Perkataannya, fa innaha ulai kanu ala riddati, mereka di atas murtad, ai ba'duhum murtad. Jadi sebagian mereka, bukan semua ya, memang murtad dari Islam. Jahmiyah itu murtad memang. Wahum aimatul Jahmiyah, mereka adalah pimpinan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah, alladzina ta'ammadu mukhalafatal kitab was sunnati, yang sengaja menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka ini tidak diragukan tentang kekafiran mereka. Amal muqallid, adapun yang taklid di antara mereka, maka dihukumi atas mereka dengan kesesatan. Wala yuhkamu alaihi bil kufur, tidak dihukumi kafir sampai jelas perkaranya. Adapun pimpinan mereka dan dai-dai mereka, maka mereka diketahui apa yang mereka berada di atasnya dari kesesatan. Oleh karena itu dihukumi atas mereka sebagai murtad. Kemudian perkataan mu'allif, watruk hadar rajul alladzi dzakarahum bi khairin. Jangan kamu tertipu dengan pujian laki-laki ini terhadap orang itu, ya, terhadap ahli bid'ah itu. Tinggalkan orang ini justru. Qad yakunu fi ahli dhalali khisalun thayyibah, karena memang pada ahli
sesat itu ada karakter yang baik, mungkin ahli ibadah, akhlaknya dan sebagainya. Akan tetapi lihatlah kepada apa yang ada pada mereka dari kesesatan. Jangan tertipu dengan karakter baiknya. Jangan lalai dari karakter yang buruknya ya. Wa hadhihi aidan hikmah azimah. Ini adalah hikmah yang agung. Liana ba'dun nasi yaqul, karena ada sebagian orang mengatakan si fulan ada kebaikan padanya meskipun dia menyimpang. La khaira fihi. Ini enggak ada kebaikannya perkataan seperti itu. Kama ana sahibu sunnah, sebagaimana pengikut sunnah, meskipun di sisinya ada keburukan yang sedikit, falzamhu, maka ikutlah dengan ahlu sunnah, bersamalah dengan dia walaupun ada keburukan, karena dia di atas sunnah. Ya, jadi akidah sunnah itu jauh lebih penting untuk kita ikuti daripada orang yang di atas bid'ah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.